Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, yaitu hari trading ke-122. Hari ini IHSG-nya galau. Kita ada 3 alert. Kalau berita tadi sepertinya suku bunga BI rate-nya kita tetap ya, gitu. Oke. Kita cek aja trading snapshotnya dari RTI saya ambil Bapak Ibu, dan ini pas juga nol ya, nol, naiknya sedikit saja, turun sedikit, merah dia Bapak Ibu, tapi 0,00. Jadi ini mungkin secara rotasi bintang nanti tergantung sektoralnya atau sahamnya yang bergerak dia, karena cuma nol ya Bapak Ibu. Oke, kalau kita lihat dia ini asingnya net sell. Mudah-mudahan tidak salah ya, dia asingnya net sell. Oh ya, ini besar di net sell. Dan kalau kita lihat besar net sell-nya di mana? BBRI keluar, BBCA keluar, asingnya brand keluar ya Bapak Ibu. Nah, ini yang masuk besar Telkom. Telkom ini ada alert tadi, dan saya belinya waktu akhir April. Jadi waktu itu lagi panik-paniknya pakai speedometer. Nanti kita akan lihat ya Bapak Ibu. Oke. Oke, ada TIN, Arto, dan Telkom. Ini di alertnya Bapak Ibu. Dia terkirim melalui Telegram bot secara sekuensial. Jadi ada waktunya di sini. Telkom keluarnya setengah 2 mau jam 2. Nah, ini terkirim melalui Telegram bot. Dan nanti kita juga akan melakukan analisa dengan bot chatnya ya. Bapak Ibu bisa juga melakukan hal yang sama. Jadi sambil saya menjelaskan videonya, sambil saya sharing ilmu, dan Bapak Ibu juga lakukan hal yang sama. Jadi belajar dengan practice make perfect. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya ada di deskripsi video, atau Bapak Ibu scan QR saja di sini pakai handphone atau apa, nanti Bapak Ibu bisa juga akses. Saya menggunakan Telegram desktop ya. Join juga Telegram channelnya. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe, di like, dan di share juga. Baik, ini disclaimer on ya Bapak Ibu, saya akan coba cepat. Ya, ya, ini informasi workshop Bapak Ibu. Jadi workshop kita sebentar lagi akan kita laksanakan. Ada 2 ya untuk trading trading as a business, batch 32 dan batch 33 untuk tanggal 27 dan tanggal 10. Dan juga ini dia Bapak Ibu ya untuk level beginner dan intermediate. Nanti untuk yang level advance-nya Bapak Ibu bisa ikuti prerequisite-nya ada sudah mengikuti trading as business, atau memang pengen langsung belajar volume price analysis, silahkan nanti dihubungi. Kalau untuk trading as business, alhamdulillah sudah penuh, dua-duanya sudah penuh ya Bapak Ibu, baik batch 32, batch 33, alhamdulillah sudah full book. Mudah-mudahan tidak nambah lagi lah, karena kalau nambah berat juga kalau keramaiannya. Ini sudah 7, sudah cukup lah saya rasa. Untuk volume price analysis level advance ya, ini sudah dibuka juga bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti, sebelum-sebelumnya sudah mengikuti atau mau masuk juga, silahkan, nanti ini sudah dibuka ya. Baik batch 11 dan batch 12 ini memang tidak banyak ya, saya jarang-jarang bikin workshop untuk volume price analysis. Untuk 2 Agustus 24 dan tanggal 31. Jadi silahkan ya Bapak Ibu, terutama yang sudah ini nanti ditawarkan juga kepada Bapak dan Ibu yang ikut workshop trading as business. Tapi kemarin ada yang bilang, Pak, saya sudah 8 tahun di pasar saham, saya tertarik dengan volume price analysis. Mungkin beliau sudah pakar dan paham tentang trading as business, mau lanjut. Ya boleh-boleh saja ya, namanya ilmu, masa dilarang-larang orang untuk belajar. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa, mudah-mudahan bisa cepat. Baik Bapak Ibu, kita sekarang sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses botnya di deskripsi video atau pakai scan QR. Nanti Bapak Ibu juga bisa, kalau pakai Telegram desktop seperti saya tampilannya, tapi pakai HP mungkin lebih kecil ya. Jadi bagi yang pertama kali menggunakan robot, Bapak Ibu bisa ketik /help. Nah, ini adalah list perintah yang akan kita coba lakukan nanti ya. Sebagian besar mudah-mudahan bisa dilakukan. Kita juga lakukan screening saham, lalu kita juga lakukan rotasi bintang. Tutorialnya Bapak Ibu ketik saja. Jadi kalau bisa dipelajari dulu, kan? Bisa diakses dan Bapak Ibu boleh pelajari. Mudah-mudahan Bapak Ibu berminat belajar volume price analysis, berminat melakukan analisa dengan tool ini. Oke, sekarang kita cek. Yang pertama kita lakukan, jadi kalau dalam pakai close analysis, pertama kita lakukan screening dulu, kita cek alert robot big data analisisnya apa. Kalau Bapak Ibu pengen tahu nih apa sih deep learning ini, ini tutorialnya sudah ada nih. Apa itu deep learningnya? Oke, kita cek alert untuk hari ini.
Jadi hari ini tanggal 17 Bapak Ibu ada Teens, Arto, dan Telkom. Mana yang mau dibeli? Ya dianalisa dulu. Kita nggak tahu yang mana mau dibeli lah. Tidak mungkin beli semuanya. Walaupun saya sudah masuk ke Telkom. Ya nanti kita Telkom itu tadi saya posting. Ya ini saya masuk Telkom itu 26 April ya. Ya jadi sudah masuk, bisa masuk tapi tidak full power. Saya tapi sudah lumayan lah ya. Jadi misalnya masuknya biasanya 100 juta, saya paling nggak sampai 20 atau 25% lah. Jadi masih ada 75% dari cash yang kalau dia sudah begini, saya tinggal averaging up atau tambah lagi. Jadi risknya kecil. Sekarang kita setelah kita screening ya, Bapak Ibu kita cek dengan Rekom. Ya, jadi Rekom ini adalah data end of day, Bapak Ibu. Jadi dia kalau sudah keluar, tanggalnya sudah keluar, di sini sudah benar, dia tidak akan berubah lagi. Kita lihat ada Arto, Arto ada alert, BMTR, hati-hati melemah. Era ini bullish sign Bapak Ibu. Harta juga bullish sign, Tins ya, jadi ada Arto, ada Tins. Telkom malah nggak ada. Mungkin besok mudah-mudahan. Antam buy, Arto buy ya Bapak Ibu di sini. Kalau kita lihat Adi, ini bagus nih Bapak Ibu. Potensial reversal, Agro juga bagus. Dia kalau ada Steve Nissen, judulnya adalah potensial reversal. Itu bagus itu. Potensial reversal, MDKA juga mungkin bagus ya. Jadi banyak juga yang bagus ini. Kalau punya waktu Bapak Ibu silahkan dianalisa. Era dan INDF juga ada sinyal buy di Rocket Jet. Lalu PWS, BBCA hati-hati sell, BRPT hati-hati sell. Era juga keluar di sini ya, buy. Waktu tidak ada alert, mungkin besok. Arto ada alert dia, ADMR dead cross, BBCA dead cross. Ini hati-hati kalau dia sudah dead cross dan dia sudah sinyal sell di PWS. Lalu kita lihat upper breakout Tins ya. Jadi kita bahas mana nih? Tidak mungkin beli semuanya, jadi bisa bahas Tin sudah naik tinggi nih. Harusnya masuknya itu alertnya sudah ini, nggak kurang menarik juga kalau bahas Tin karena sudah naik tinggi. Oke, tapi nggak apa-apa, nanti kita lihat. Kita lihat lagi dengan, ini yang favorit saya adalah SCR Vibum ya. Jadi SCR Vibum. Kalau ada volume yang meledak, itu pasti ada sesuatu. Wow, ada Antam juga masuknya di after di ini sudah masuk, tapi tidak banyak di ledakan volume, speedometer ya. Arko, BBHI, MTEK sudah sering alert, CBP, TIN, setting ada alert Bapak Ibu. Saya pengen bahasnya Telkom, tapi banyak alert di sini ya. Baiklah, nggak apa-apa. Nanti atau semuanya singkat saja lah, Bapak Ibu. Nggak apa-apa ya. Waktunya juga terbatas. Nanti kita kalau ada waktu, kita akan buat juga analisa singkat saham ledakan volume. Oke, itu. Ya, jadi kita lihat cek dulu SCR Extreme. Ini mungkin SCR Extreme. Extreme ya. Jadi sekarang kita lakukan screening ya. Jadi yang favorit saya di sini ternyata ada Tin, ada Antam banyak. SCR Extreme. Lupa E-nya kurang. Oke, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini saham-saham yang Extreme Fear brand ya. Ini sudah Extreme Fear nih brand Bapak Ibu. Kalau mau masuk cari zona demand-nya gitu. Lalu cek weekly-nya juga. Lalu kalau dia yang grid, BSD sudah grid, Java sudah grid, tunggu. Ini mungkin mereka akan koreksi sebentar lagi. BBTN juga sudah grid, hati-hati. Oke, sekarang kita lihat weekly-nya. WSCR, W Extreme. Nah, ini untuk weekly-nya. Oke, di weekly kita tidak banyak. Yang grid tuh ada SMDR. Wah, ini sudah weekly juga grid ya. Kemarin dia ledakan volume, kalau nggak salah. Oke. Kemarin alert untuk ledakan volume. Kita lihat cek dengan SCR Panic, Bapak Ibu. Ini saham-saham yang bergerak Panic. Era ada. Ini mungkin Era nih bisa Bapak Ibu analisa. Mungkin dia habis Panic terbitlah Hope. Antam juga ada ledakan volume. Goto nih bergerak ya, Bapak Ibu ya. Jadi dia sudah bergerak. MDKA walaupun cuma satu. Pegas Panic dia Bapak Ibu. Mungkin habis Panic terbitlah Hope. Carilah. Jadi ada yang panik semakin panik, ada yang habis panik terbitlah hope. Yang alert nggak ada ya, tin nggak ada di sini, ST nggak ada tin. Oke, itu ya Bapak Ibu. Atau cari yang berada di SCR Hope. Kalau SCR Hope, mudah-mudahan dia bergerak siklusnya menuju grid ya. Ada asa kemarin ada MBMA nih Hope dia meningkat. Tins ya, Tins berarti Hope dia akan bergerak ke grid itu.
Oke, Bapak Ibu silakan lanjutkan screen-screen-nya sudah ada di tutorial dan kita akan lanjut saja membahas composite dengan mengecek speedo composite. Jadi kemarin-kemarin itu dia sudah extreme grid, ya saatnya sell. Nah, sekarang dia turun lagi, sekarang sudah netral. Berarti saat hari ini Bapak Ibu antara supply and demand-nya itu sudah sama kuat ya. Jadi turun terus. Dia mungkin pullback ini Bapak Ibu. Kita lihat weekly-nya. W W W speedo composite. Nah, kita lihat weekly-nya ini. Oh, weekly-nya grid ya. Jadi menarik ini. Dia pullback speedometernya untuk daily supply-nya masuk, tapi weekly-nya demand-nya masih tinggi, belum berkurang. Artinya bisa jadi kuat ya. Artinya dia turun ini hanya untuk pullback. Kita lihat nanti di chart price dan volumenya. Oke, sekarang kita lihat dengan star C0, rotasi bintangnya dengan catatan komposit kita 0%. Artinya kenaikan atau penurunan dia tergantung dengan pergerakan murni dari ini ya, dari sektoralnya ya, jadi bintangnya. Oke, secara relatif terhadap komposit yang naik tidak, turun enggak, alias 0%, dia cyclical menguat, trans menguat. IDX industri dan properti menguat, bergerak di zona grid termasuk finance ya. Jadi mereka sudah masuk zona grid. Sementara di zona panic ada kesehatan, ada basic dan non cyclical, infra masih di zona grid, mudah-mudahan dia menguat juga. Energi ini Bapak Ibu dia jatuh, belum ada penguatan signifikan, momentum jatuh walaupun kompositnya tidak naik ya Bapak Ibu. Jadi dia tetap jatuh. Mungkin dia nggak bergerak juga secara signifikan karena sama-sama ya ini turun sedikit ya, turun sedikit. Kalau kita lihat ini ada sudutnya. Tekno menguat untuk sektor ini. Mungkin gotonya 1%, 1 rupiah itu berapa persen dibanding dengan komposit yang 0%, tentu ada penguatan. Ada akselerasi. Oke, berikutnya kita akan lihat dengan VPA Weekly Composite. Nah, ini untuk weekly-nya kita masih hari apa ini? Masih hari Rabu ya Bapak Ibu. Jadi masih hari Rabu, volumenya masih rendah pastinya. Candlenya masih sama seperti kemarin. Bisa-bisa ini adalah outside bar kalau nggak salah. Inside bar atau outside bar ya Bapak Ibu? Lupa saya. Saya nggak terlalu hafal dengan price action. Tapi kalau saya lihat tidak ada sinyal dari VPA dan volumenya low. Ya masih nunggulah sampai hari Jumat weekly-nya. Sekarang kita lihat dengan VBP Weekly Composite. Kalau Bapak Ibu mau cek weekly-nya, monthly-nya juga boleh ya. Kita lihat weekly-nya, masih ada tambahan di sini kita ada zona demand. Ya, ini ada zona demand di sini, demand zone. Bisa demand and supply ya. Dia berada di bawah sini mungkin. Dia coba ke bawah. Nanti kita lihat daily lebih jelas. Ini lebih strong. Ini adalah strong demand. Kalau udah panik-panik sekali dia bisa rebound di sini untuk naik ke atas. Untuk lebih jelas kita lihat di daily lah ya. Mudah-mudahan ini benar-benar pullback. Kita lihat dengan VPA Composite. Kita lihat dengan daily. Ini ini benar ya? Opening gap up ya? Turun? Opening gap up ya? Saya lupa. Tadi opening gap up enggak? Oh, iya berarti opening gap up ya Bapak Ibu. Mungkin ada berita apa-apa. Jadi opening gap turunnya tetap di situ ya. Dan volumenya tinggi. Volumenya tinggi. Dia rata-rata. Cuman climax fall down. Jadi orang tampaknya jualan memang. Diangkat untuk dijual, terus supply-nya masuk ke bawah. Ini ada gap ya. Mungkin dia nanti akan mencoba nutup gap. Tapi masalahnya di sini ada gap. Jadi kalau biasanya gap ini dia bisa akan ke bawah. Jadi dugaan saya sih dia akan nutup gap ini malah atau dia ke demand yang ada di bawah. Karena dia harus tutup dulu gapnya kalau mau naik. Kalau nggak ada hutang. Kita lihat ya VBP Composite. Jadi kita harus kombinasikan antara gap dengan supply and demand. Oke, di sini ada gap. Itu target. Mungkin dia akan tutup karena dekat saja. Tapi di sini ada demand zone. Rally, base rally ini dia Bapak Ibu dia akan tertahan di sini. Atau bahkan ini ada gap. Gap ini sebenarnya bertepatan dengan demand ini dia berada di sini. Drop, base drop. Drop ya. Apa-apa. Ini ada gap ya pokoknya dia melewatin langsung. Kalaupun dia jebol,
ini ada zona demand yang kuat. Mudah-mudahan tidak sampai jebol bawah. Jadi kita punya pattern ini adalah low, ini adalah high. Nah, high low yang nggak tahu nih atur-atur nih duit nih Bapak Ibu, atur money management. Jadi bisa tunggu di sini, tunggu di sini, tunggu di sini. Kayak itu kondisinya saya tidak tahu, bisa pakai Fibonacci retracement Bapak Ibu dikombinasikan dengan zona supply and demand. Sekarang kita lihat dengan sahamnya, alert ya. Jadi kita mulai dengan portfolio volatility map, TIN, spasi, Arto, spasi, TLKM. Nah, Bapak Ibu kalau punya saham, coba masukkan sahamnya, dilihat antara saham yang ada di portofolio Bapak Ibu dengan saham yang alert sekarang korelasinya berapa? Sampai 10 bisa. Jadi dia menjadi 11 dengan composite. Nah, ini dia Bapak Ibu untuk portfolio correlation map, datanya 12 bulan trailing ya. Nah, composite-nya dalam 12 bulan dia sudah daily average return-nya sudah positif. Sementara Telkom ini turun ya, dia kalah dengan composite. Performanya dalam 12 bulan dan dia tidak terlalu volatil nih kalau Telkom ya dalam 12 bulan. Mungkin terakhir ya. TIN volatilitasnya tinggi sekali, cukup tinggi dia dibandingkan dengan Composite dan Telkom dalam 12 bulan. Paling tinggi adalah Arto, dia volatilitasnya tinggi Bapak Ibu dalam 12 bulan. Ya, jadi gitu kalau kita mau lihat TIN ini sudah oke. Kemarin kalau masuknya itu alertnya sudah waktu siapa namanya suaminya Sandra Dewi atau Dewi Sandra yang ditangkap itu sama PK Crazy Rich PK itu ditangkap kasus tata kelola timah. Ya, dia langsung melesat sampai sekarang. Kan lihat PCM, Portfolio Correlation Map, PCM, kita copy saja. Jadi Bapak Ibu bisa cek ya. Jadi dalam trading bisnis itu, kita harus mengatur supaya risk itu kecil. Baik itu risk dari sahamnya maupun dalam portfolio risk ya. Oke, risk cut loss itu dari sahamnya. Arto dengan Telkom korelasinya tinggi. Kalau sudah punya Arto, jangan pakai Telkom karena dia tinggi ya. Nah, tapi kalau punya Arto boleh masuk TINS. Ya, ya gitu. Kalau punya Telkom jangan masuk TINS karena korelasinya tinggi. Jadi pilihnya TIN atau Arto lah, Telkom. Atau Telkom sekalian jangan masuk Arto, jangan TIN. Sekarang kita akan lihat. Mulai dari alert, mulai dulu ya. Kita singkat-singkat ya semua. Alert, TINS. Salah. Apa duluan tadi? TIN duluan. Baik, TIN duluan. Alert, TINS. Kita cepat-cepat sajalah. TINS Bapak Ibu, seperti saya sampaikan tadi, dia mulai Maret sudah bergerak. Ya. Naik. Harusnya Bapak Ibu mulai Maret nih masuknya ya Bapak Ibu. Karena dia tiap bulan ada alert nih. Oh, fresh lagi muncul awal Juli ya. Tanggal 1, tanggal bulan 6 dia tidak ada. Oke, dia anggaplah fresh. Fresh dia di pullback, dia naik tinggi lagi. Ini mungkin mulai pattern baru. Kita mulai dengan Speedo, TINS. Grid dia demand lebih besar pada supply, tanggalnya sudah benar ya Bapak Ibu di sini. Kalau grid begini artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita lihat star, TINS. Kita lihat daily ya untuk rotasi bintang relatif terhadap composite. Kalau kita lihat ini sektor basisnya sudah mulai menguat relatif terhadap composite, tanggalnya sudah benar. TINS-nya melesat di zona hope ya. Oke, itu untuk daily. Sekarang kita lihat W star TINS. Di mana composite saat ini dia ini apa namanya 0%. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 minggu dia memang turun hampir 1 bulan lah ya Bapak Ibu. Sekarang dia mulai menguat lagi. Oke, kalau mingguannya berada di zona grid relatif terhadap composite. Sekarang kita lihat dengan VPA, monthly, TINS. Gini. Jadi TINS itu kalau kita lihat ya Bapak Ibu, ini cocok untuk nge-swing. Tadi volatilitasnya tinggi kan Bapak Ibu? Ya, dia cocok untuk nge-swing. Belinya di zona-zona ini. Ya, ini zona-zona demand. Jualnya nanti mulai sini ke atas ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat nanti 1.500 ke atas ini mulai cicil jual. Karena memang begitu dia polanya dari sini ya. Dari tahun 2013 dia nggak kemana-mana. Ada pandemik, lo ke atas lagi. Sekarang mau ke atas. Kalau dalam weekly-nya, siklus wake off-nya marking down, akumulasi, marking up, distribusi, marking down, akumulasi, marking. Tapi time frame lebih besar.
Kita tahu mandinya seperti itu. Kita lihat dengan VPA Weekly Teens. Jadi bisa menggunakan Wyckoff ya. Strukturnya mungkin sudah menarik. Ini di sini distribusi, ini marking down. Kita lihat ada gap-gap nggak di atas. Oh, di target jual bisa di sini atau di sini kalau paling tinggi. Selling climax langsung naik ya Bapak Ibu. Di sini ada kasus ya, seperti tadi bilang Maret atau April dikit dia mulai naik. Naik, high, low, ada spring sedikit. Nah, ini mau bentuk higher high. Kemungkinan akan jebol membentuk higher high baru. Kita lihat target jual bisa jual di sini. Ini ada Salamander candle, di sini juga ada. Kalau mau tinggi di sini. Ya, di atas sini. 1900 sampai 2000. Mudah-mudahan bisa nih. Pattern weekly-nya sudah kuat, Bapak Ibu. Day move indicate strength. Sekarang kita lihat VPA Teens. Untuk daily, ya, untuk daily baru kita bisa lihat di sini. Ini ada selling climax, auto reaction, secondary test. Boom. Ini ada macam-macam semacam stop loss hunter Bapak Ibu. Walaupun kita nggak adjust nih biasanya terjadi saat pembukaan, dia jatuh ke bawah, dia naik lagi ke atas. Tapi dia terjadi di fase akumulasi yang pendek segini ya. Dan dia tidak memberikan second chance to buy kalau dia break yang atas ini di weekly-nya. Kita lihat sinyalnya, effort to rise bullish sign, tapi di atas ini ada supply, dia masuk sedikit. Mungkin kalau di weekly-nya main dia akan membentuk time besar ya. Ada ledakan volume. Dia besar, dia bukan cun, dia volumenya bagus. Di sini juga sebelumnya sudah ada sinyal untuk volume price ya. Volume sangat besar, white-nya besar dan semua trennya sudah up. Jadi ini mainnya di weekly karena semuanya sudah hijau trennya. Kita lihat trennya di weekly ya Bapak Ibu. Weekly tadi trennya apa? Oh, sudah naik ya. Wah, ini tinggal kalau dia pullback kita bisa beli dan yang punya jangan gatal untuk jual dulu. Kita lihat dengan VBP Weekly Teens. Ayo, apalagi di sini zona demand-nya sudah jebol. Ya jebol nih Bapak Ibu. Jadi kalau lihat ini adalah zona demand sekarang. Demand zone. Jadi dia turun untuk pullback, ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high terhadap low. Kalau mudah-mudahan besok dia close di atas, besok minggu, maka menjadi higher high. Sudah terbentuk. Wah, ini targetnya tinggi nih kalau terjadi bentuk ini ada gap, bisa jadi target. Tapi kalau mau jual di level-level ini yang ada supply, ini adalah supply. Ya boleh ya, yang penting profit kita. Kalau dia turun, bisa buyback. Ini sudah turun dia, sudah tes. Mungkin kalau tes sekali lagi bisa beli di zona demand ini. Oke, untuk jelas kita lihat daily VBP, teens. Iya, di sini demand semua ya, Bapak Ibu. Mainnya di weekly nih. Mudah-mudahan dia kuat low ini tidak jebol untuk weekly-nya. Kita lihat tekan foreign flow 15. Alatnya juga sudah banyak. Oh, berikut ini adalah foreign flow untuk TIN atau PT Timah ya, Bapak Ibu, Timah TBK. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana sebelum pada pertengahan Maret ya atau awal-awal Maret asingnya bentuknya cuma seperti ini. Lalu di sini ada kasus kalau nggak salah Maret itu kejaksaan ada penangkapan, pembukaan kasus. Lalu dia sampai pertengahan Mei cukup banyak asingnya, volatilitasnya tinggi. Nah, di akhir Juni, mungkin kasusnya lebih jelas, asingnya masuk besar sekali dan kita lihat biaya masuk 16,21 miliar hari ini, dalam 5 hari 30,47 miliar, dalam 20 hari ada 48,12 miliar, dalam 60 hari ada 73,6 miliar, dalam 100 hari ada 61 ya, jadi dalam 100 hari ada keluar-keluar sedikit nih net sell. Tapi oke lah, dalam 20 hari, terutama dari awal Juli ini masuk terus, mudah-mudahan signifikan sekali. Oke, gitu aja kita cukup, kita cek saham yang lain supaya waktunya tidak berlama-lama ya Bapak Ibu. Oke, kita tambah tren lah sedikit, tren teens satu lagi, yaitu Arto dan Telkom. Tren Q1, oh ini dia negatif ya IPS-nya, jadi dia nggak bisa baca. Overvalue ya, mungkin laporan keuangannya memang jelek. Cek pakai Sankey Bapak Ibu ya. Sekarang kita cek alert Arto. Arto juga sudah beberapa kali nih Bapak Ibu, dia freshnya bulan 5 kemarin. Jadi masuknya tuh harusnya bulan 5 sampai bulan 6, bulan 5 sampai bulan 6 lah sebelum ini. Jadi ada bulan 6 ya, dari sini bisa fresh nih Bapak Ibu. Oke, kita lihat. Dia sudah alert ketiga nih kalau kita hitung dari Juni. Kita lihat dengan Speedo
Arto. Grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Di sini kita cek dengan Star Arto. Bank digital, Bank Jago. Dia kalau daily-nya melemah, dia di zona grid sebelumnya, tapi hari ini ada penguatan, terjadi akselerasi, dia berbalik ke kanan. Sektor finance-nya juga menguat ini Bapak Ibu. Kita lihat weekly-nya. Star Arto. Weekly-nya belum ya Bapak Ibu, kayaknya ini baru aja nih, baru satu candle dia menguat. Kita lihat dengan VPA, monthly, Arto. Arto ini sepertinya siklus besarnya sudah selesai wake off-nya. Jadi targetnya nggak bisa tinggi-tinggi. Kalau monthly ya Bapak Ibu, jadi di sini akumulasi, ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ada marking down. Sekarang biasanya dia akan balik ke akumulasi. Di sini atau di bawah, itu aja masalahnya sekarang. Kalau udah berhasil close 1530 berarti akumulasinya terjadi di bawah. VPA weekly Arto. Kita lihat weekly-nya dari fase marking down kemudian masuk ke akumulasi. Bapak Ibu bisa lihat ini adalah marking down. Selling climax authorization test sekali. Ini selling climax ya. Nah, dia kalau mau selesai akumulasinya berarti dia harus close di atas ini. Jangan sampai dia turun di bawahnya lagi ya. Jadi batasnya seginilah. Dia mau close atas, dia akan bentuk marking up. Kalau bawah berarti dia mengejar dimension di bawah. VPA dulu. VPA Arto. Nah, kita main daily aja dulu lah ya. Kalau di daily agak rentan kalau karena dia turunnya begini. Kenapa saya rentan Bapak Ibu? Kalau kita lihat dari atas ini adalah high, low, low terhadap high, lower low, low terhadap high, lower low, low terhadap high, lower low. Sampai di sini dia marking down. Langsung dia naik, tapi tidak berhasil close di atas, dia sideways. Jadi baru sideways itu kalau kita hitung alert berarti benar. Freshnya itu dari pertengahan Juni, yang Juli berarti sudah ada 3 alert. Kalau dia break 1250 maka dia menjadi the best time for buying untuk daily. Target tingginya ini saja. Ya sampai di situ cukup karena ini nanti akan ada supply-supply-nya kalau main di daily. Cukup main di daily lah. Gap ini kita cek, nggak tahu sudah tutup atau belum. Kita lihat dengan VBP weekly Arto. Kita lihat dulu zona supply-nya di atasnya menjadi target. Ya, kalau kita mau main Bapak Ibu, di sini kan ada sell mother candle nih ya. Ini ada sell mother candle juga. Di sini dia ada zona demand, ini paling tinggi. Setinggi-tingginya di sinilah. Agak berat kalau ke atas ya. Ini banyak yang nyangkut mulai 16.000 itu banyak. Susah kalau berharap Bang Jago sampai 17.000 susah. Kita realistis aja. Paling tinggi di sini. Karena di sini ada supply, dia turun. Di sini juga realistis juga. Jadi kalau Bapak Ibu kita beli harga sekarang, jualnya target di sell mother candle ini, di supply ini cukup 0. Tapi dia harus lewat ini dulu. Jadi jual di sini 50%, ini jual 50% atau 100%. Cukup lah sampai 10.000 udah lumayan ini. Karena strukturnya seperti itu. Nggak mengkerdilkan potensi Arto ya, tapi kalau kita trading secara wake up, strukturnya memang begitu. Arto, sekarang lihat VBP Arto. Wave-nya nanti lakukan sendiri ya Bapak Ibu. Nah, di daily lebih realistis lagi kita bahwa target kita itu paling tinggi di sini, di sekitar 3000 yang tadi. Kalau mau lebih realistis, inilah. Ini berkorelasi dengan tingginya. Sampai 3000 itu jual. Jual 50%. Karena ini banyak yang nyangkut di sekitar 3100 sampai 3300 itu banyak yang nyangkut ini Bapak Ibu. Banyak. Jadi sebelum mereka keluar, supply-nya keluar, nah kita exit dulu lah, ambil profit taking. Gap ini mudah-mudahan sudah tutup ya oleh ini. Jadi utangnya sudah tidak ada. Sekarang kita lihat dengan PIF, Arto, bagaimana dengan foreign flow? Oke, berikut ini adalah chart foreign flow untuk Bank Jago, Bapak Ibu. Volatilitasnya tertinggi sampai ya, volatilitas asingnya keluar masuk tinggi itu sampai awal Februari, lalu Maret ke sananya tidak terlalu signifikan kecuali di akhir Juni ada besar sini spiky. Dalam hari ini dia masuk 7,92 miliar, dalam 5 hari ada asing akumulasi total di Arto menjadi 6,8 miliar. Dalam 20 hari menjadi membesar, ada 101 miliar asing akumulasi di sini karena ada ini ya. Ada besar ini. Lalu dalam 60 hari dia 135 membesar. Semakin lama dalam 100 hari dia juga semakin membesar. Jadi dalam 5 bulan terakhir asingnya akumulasi terus naik. Padahal kita belum hitung ini ya, bulan Januari ini belum. Ini kan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Sampai di sini saja itu sudah 141.
Oke, terakhir kita lihat Telkom, alert TLKM. Jadi kita cek dulu lah TLKM. Ini mungkin fresh ya, karena salah, alert TLKM, salah ketik. Nah, tidak alert juga Bapak Ibu, tidak fresh juga. Karena dia tanggal 26, tanggal 28 Juni sudah ada nih alert kedua. Tapi dulu belinya saya di sini. Nih Bapak Ibu bisa join Telegram channelnya. Di sini saya ada bikin YouTube. Nonton bagaimana saya screening saham waktu itu sangat ekstrim fear. Dia turun terus saya beli terus. Tanggal 26 April. Nanti kita cek 26 April itu harganya berapa sampai ke bawah ya. Saya terus akumulasi buy on weakness. Baru ada alert tanggal 28 Juni. Sekarang tanggal 17 Juli udah keluar lagi. Kita cek dengan Speedo TLKM. Mungkin masih bagus juga karena proyeksinya sekarang demand-nya lebih besar daripada supply, artinya masih bisa naik lah. Oke, dia berada di zona grid. Kita lihat dengan Star TLKM. Sudah dipantau-pantau nih rotasi bintangnya. Ya, rotasi bintangnya weekly terutama ya. Saya masuknya berdasarkan weekly, rotasi bintang weekly. Kalau di daily dia bergerak ke zona grid, Bapak Ibu. Di zona grid dia terjadi akselerasi bergerak ke kanan, sementara infranya juga momentumnya naik, belum sempat cross ya. Nah, ini maksud saya, W Star TLKM. Saya monitornya pakai weekly di rotasi bintang, makanya berani masuk. Star W Star TLKM. Jadi Bapak Ibu, kalau menganalisa saham di sini, lihat juga struktur besarnya. Oke, jadi saya bilang masuknya April 1, 2, 3, 4, sebulan ya. 1, 2, 3, 4. Jadi sekitar ketika ada berbelok di sini nih mulai saya itu ya. Masuk terus, masuk ya. Sekarang dia sudah berada di panic. Secara weekly kita sebut dengan habis panic terbitlah hope. Kita lihat VPA monthly TLKM. Nah, ini di sini Bapak Ibu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulannya. Jadi ini bulan berapa ya? Sekarang bulan Juli, Juni, Mei, April. Dari sini, akhir April ini saya masuk terus ke bawah. Nah, masuk terus sekarang mudah-mudahan 2 ribuan. Mudah-mudahan saya mungkin akumulasi saya 2.800 berapa lah ya, 2.900 berapa gitulah pokoknya. Pokoknya dia turun ke bawah dari sini, saya averaging makin besar makin ke bawah. Karena target saya itu kalau dia turun sampai bawah sini, batasnya di sini. Selagi dia tidak, jadi order saya itu sampai bawah sini ada nih. Ada 20 lot, 30 lot, 40 lot masih ada di bawahnya. Besar, makin lama makin besar dari akhir April. Sampai bawah sini saya masih membesar, tapi dia cuma kasih gini, rezeki saya mungkin berhenti di sini. Nggak boleh serakah, di bawah ini saya nggak dikasih, di bawah dia naik ke atas. Kalaupun dia ada keturun ke bawah, ya saya masih ada order, kecuali dia close di bawah. Low ini sudah, patternnya melanjutkan ke bawah, dia bisa lebih parah lagi untuk Arto. Tetap saya pasang stop loss walaupun mainnya mandi ya, jadi batasnya ini. Sekarang profit, tapi kalau ternyata rezekinya bukan rezeki, dia akan kena stop loss. VPA Weekly TLKM. Kita masuk ke weekly. Nah, paling enggak, kalau begini nih bisa jual dulu di sini nih ada gap. Dia low high, dia akan kejar gap. Dia harus ada pullbacknya ya. Ini weekly Bapak Ibu, ada gap yang dikejar sih. Kalau saya sih mudah-mudahan sampai window dressing ini kena ya, sampai 4.000 cukup lah ya. Saya nggak ini. Jadi pas saya belinya di sini nih, yang pakai candle ini di sini nih. Oke, sinyalnya weekly tidak ada, ya, volumenya juga masih low. Jadi kalau begini tampaknya saya harus waspadai ini nih. Di sini ada garis disebut dengan support become resistant. Mungkin bisa amankan dulu profit taking ke sini. Dia bentuk, mudah-mudahan gitu. Volumenya rendah belum bisa kita lihat. Yang kita lihat VPA TLKM. Jadi yang penting profit. Nah, ini baru kita bisa lihat dengan jelas targetnya di mana. Mungkin targetnya benar tadi bahwa saya bisa jual di sini atau di sini cukup. Karena di atasnya banyak yang nyangkut. Sebelum mereka ini keluar, saya keluar dulu harusnya. Oke, 4 ribuan sekitar kira ya. Jadi sampai di sini profit taking lah kalau beli sekitar mulai akhir April dia turun ke bawah. Ini ada gap tutup, bottoming di 2.700. Saya mungkin rata-rata sekitar 2.900 ini. Oke, dia sudah low, high, high, low, high, 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 low, high, high mudah-mudahan ya. Jadi yang penting kita lihat di sini patternnya sudah ada. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high, low, ini high, high. Ini adalah best time for buying, dia second chance to buy. Ini semacam spring.
spring ya. Jadi patternnya sudah bentuk, targetnya ini sajalah. Biarkan yang di atas ini nyangkut-nyangkut. Kita lihat pakai VBP di situ. VBP. Oh iya, kalau baru mau masuk gimana? Kalau mau masuk ya stop loss kan sekarang boleh di sini atau di sini ya. Kalau yang konservatif stop lossnya sudah bisa dinaikkan ke sini, yang agresif di atas. Jadi kalau dia turun, ini buy ini Bapak Ibu. Kalau turun lebih dalam berarti exit, nanti buybacknya di zona ini. Jadi gitu, stop lossnya kita lihatin dulu, volumenya besar memang. Dan kita lihat VBP weekly TLKM. Kalau sudah profit, sudah hijau portofolio, senang aja trading Bapak Ibu, kita happy. Nah, ini ada supply zone, tapi di sini ada juga. Oh, ini ada gap ya. Jadi gap ini kita pantau dulu apakah berhasil tutup atau enggak. Ini gap ini penting untuk diperhatikan. Mungkin dia akan tutup, tapi setelah itu kita lihat ada support yang dijebol menjadi support dijebol mungkin akan menjadi resisten. Disebut dengan support become resistance di sebelah sini. Kalau target jual berdasarkan supply and demand, di sini mungkin ada perlawanan sedikit, tapi tinggi-tingginya tidak boleh, jangan lebih tinggi dari inilah Bapak Ibu. Jadi ini ada zona supply S, Z, supply zone yang bisa jadi target jual. Saya nggak tahu di sini atau di atas lagi. Silahkan disesuaikan dengan stylenya. VBP TLKM. Nah ini lebih jelas. Kalau kita mau lihat pasang stop loss di mana untuk main daily. Di sini Bapak Ibu kita exitnya di candle sell mother candlenya ini dan kesananya adalah supply. Begitu sentuh ini mungkin supply akan keluar Bapak Ibu karena mereka nih kalau lihat gambarnya ini banyak yang nyangkut. Nggak tahu ada nggak dari Bapak Ibu yang pegang dia beli di 4.000. Ah itu kalau dia sudah ke 2.800 lalu dia naik ke 4.000, kemungkinan secara fisiologis akan jual dulu lah, exit dulu berhasil ya, karena udah minus ya. Selama ini akhirnya dia profit. Jadi sebelum mereka yang nyangkut di sini keluar, kita keluar dulu profit taking, paling enggak jual 50% lah. Gitu. Ya, kita lihat sekarang foreign flow-nya tadi tampaknya besar ya, PIF TLKM. Oke, Bapak Ibu, kalau kita lihat chart ini, foreign flow untuk Telkom kelihatannya punya korelasi. Ini Telkom terus naik, ini akumulasi terus naik. Begitu Telkomnya keluar, jatuh terus nih, ya. Baru mau naik lagi ketika tampaknya asing sudah mulai akumulasi. Hari ini besar dia 245 miliar. Asing masuk ke Telkom kumulatif dalam 5 hari diakumulatifkan menjadi 640 miliar, dalam 20 hari dia 1,134. Dalam 60 hari, nah ini net sell 2 triliun ya. Dalam 100 hari dia net sell lagi total 3,5 triliun. Jadi kita lihat baru dalam sebulan terakhir atau 20 hari terakhir kita netkan asingnya sudah mulai akumulatif. Jadi sini harusnya golden cross nih. Oke, itu dia Bapak Ibu foreign flow untuk Telkom. Kita lihat Sankey di mana? SKF TLKM. Saya baca di mana ya? Katanya ada Telkom ini ada pergantian dari head of investor relation lah apa. Kalau lihat Sankey-nya, bottom line-nya lumayan Bapak Ibu, naik double digit. Di top line-nya memang naiknya cuma 1 digit. Ada sentimen jelek tentang Starlink lah, di Goto lah dan macam-macam. Tapi kalau kita lihat net income bottom line-nya 2 triliun, mungkin dah net bottom line-nya double income, double ini. Kalau lihat di tren TLKM, kita mau lihat kuartalan. Kuartalannya Q1 sudah keluar. Oh, dia EPS Gregoriusnya turunnya Bapak Ibu sedikit saja. Overvalue ya. Jadi kalau target jual kena 3480 ini jualah dulu Bapak Ibu karena ini ada resisten support become resisten. Oke, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengakses robot, silahkan saja Bapak Ibu. Yang ingin mengikuti workshop juga silahkan. Untuk trading cash bisnis, mohon maaf sudah full. Kita akan bertemu ya. Nanti saya minggu depan mulai kirim materi ini ke peserta yang batch 32. Itu saja, insya Allah kita bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.